Dunia kini bagaikan sebuah desa global. Kita saling terhubung dalam sekejap mata, berbagi informasi dan budaya lintas batas. Globalisasi adalah arus deras yang tak terbendung, membawa perubahan besar dalam hidup kita. Namun, di balik gemerlapnya modernitas, tersimpan ancaman yang tak kalah dahsyat, hilangnya jati diri. Bandung, kota kembang yang kita cintai, menyimpan sejuta pesona. Di sini kita mengenal Tatali Paranti, benang merah yang mengikat nilai-nilai luhur masyarakat Sunda. Tatali Paranti adalah kompas yang memandu kita dalam menjalani hidup, mengajarkan kita tentang gotong royong, kesantunan, dan penghormatan terhadap alam. Namun, seiring berjalannya waktu, nilai-nilai luhur ini seakan terlupakan. Gencarnya pengaruh budaya global membuat generasi muda lebih tertarik pada tren-tren kekinian. Akibatnya, Tatali Paranti yang seharusnya menjadi kebanggaan justru terpinggirkan. Think globally, act locally adalah sebuah kalimat sederhana yang mengandung makna yang begitu mendalam. Di era globalisasi seperti saat sekarang ini, kita dihadapkan kepada tantangan besar untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Yang mana nilai kearifan lokal ini bukan hanya sekedar nilai, tetapi identitas yang patut kita pertahankan dan kita lestarikan. Namun sayangnya, di era globalisasi yang mana pengaruh luar itu sangat cepat merambas ke dalam kehidupan bermasyarakat, banyak generasi muda, terutama dari kalangan pelajar, yang mulai melupakan nilai-nilai Tatali Paranti ini. Oleh karena itu, guru sebagai aktor penting dalam proses internalisasi nilai-nilai Tatali Paranti perlu melakukan inovasi dalam proses pembelajarannya, sehingga siswa dapat memahami nilai-nilai Tatali Paranti bukan hanya dari segi menghafal. Salah satu strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan metode role play. Melalui metode role play ini, siswa tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi mendapatkan pengalaman nyata yang menginspirasi mereka untuk menanamkan nilai-nilai Tatali Paranti dalam kehidupan sehari-hari. Pada mata pelajaran sosiologi, role play atau yang lebih sering disebut sosiodrama melibatkan kreativitas siswa untuk menciptakan pertunjukan yang sesuai dengan materi pembelajaran yang didapat. Di sini, siswa dapat menggambarkan atau mempertunjukkan kearifan lokal suku Sunda yang harus dipertahankan di tengah-tengah derasnya arus globalisasi. Hal ini akan membantu mereka untuk lebih mengenal, menghargai, dan menerapkan nilai-nilai Tatali Paranti dalam kehidupan sehari-hari. SMA Pasundan 7 yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan dikenal sebagai sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Sundan, khususnya nilai-nilai Tatali Paranti yang mengedepankan etika, sopan santun, serta keharmonisan sosial. Tetapi belakangan ini, penerapan nilai-nilai Tatali Paranti semakin menipis, seperti semangat Selia Asa, Selia Asi, Selia Asu, yang artinya saling mengasah kemampuan, saling menyayangi, bahkan saling membimbing, mulai tergeser oleh budaya individualis. Sebenarnya, nilai-nilai Tatali Paranti sangat relevan dengan profil pelajar Pancasila. Kita diajak untuk menjadi warga negara yang berkarakter, menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan, dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi warga negara yang baik jika kita melupakan akar budaya sendiri? Perkenalkan, nama saya Sofia Hasana dari kelas 12 IPS 4. Perkenalkan juga, nama saya Nuna Alia Sapari dari kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Rasya dari kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Derian Juliana dari 12 IPS 5. Kalau menurut aku mungkin Tatali Paranti itu sesuatu aturan yang ada di daerah, khususnya di daerah Sunda. Nilai yang terkandung di dalam sosiodrama saya tentang menjaga bumi dan saling menghormati dalam hidup bermasyarakat sesuai dengan makna yang ada di Tatali Paranti.
Kalau menurut aku sih ini sangat mempengaruhi tentang pemahaman kita tentang Tata Peranti ini. Dengan adanya pengetahuan tentang Tata Peranti ini, sebaiknya kita melakukan aturan ini di kehidupan sehari-hari. Mungkin ya pembelajaran ini tuh sangat penting karena gak semua orang dapat memahaminya, kan gak semua orang tahu. Jadi dengan adanya pembelajaran ini akan memberikan pengetahuan baru kepada orang. Sangat bisa, karena kita yang asalnya tidak tahu tentang Tata Peranti, dengan adanya pembelajaran ini kita jadi tahu nilai-nilai atau norma yang ada di dalam Tata Peranti. Sangat berpengaruh, sangat ini karena sebelumnya saya hanya paham sedikit tentang Tata Peranti, namun dengan adanya pembelajaran ini saya sedikit lebih mendalami tentang apa itu Tata Peranti sebagai saya seorang warga Sunda. Kalau menurut aku sih kayak pesannya untuk anak muda sekarang untuk lebih mengetahui atau mencari tahu tentang budaya-budaya lokal yang ada di sekitar kita, karena di era globalisasi ini banyak kayak budaya-budaya dari luar yang masuk ke Indonesia, ke sini kayak dapat mempengaruhi semuanya, tapi kita juga harus lebih mengetahui tentang budaya-budaya di sini juga. Kalau menurut aku ya mungkin untuk remaja sekarang kita itu tidak boleh bermalas-malasan dalam mencari tahu sesuatu. Apalagi kan emang era globalisasi ini tuh sangat mempengaruhi. Jadi intinya mah gak boleh bermalas-malasan, harus belajar. Seru banget karena kayak kita juga punya pengalaman baru bersama teman-teman kelas, kayak jadi banyak yang bisa diceritain nanti kalau udah lulus juga. Mungkin sama ya, seru, terus juga kan nambah pengalaman, juga nambah pemahaman juga. Jelas sangat penting ya, karena nilai-nilai lokal itu adalah identitas bangsa, di mana dalam materi yang saya ajarin sekarang yaitu globalisasi. Di era globalisasi banyak sekali budaya asing yang masuk dari westernisasi seperti Hallyu misalnya. Nah, apabila nilai-nilai lokal itu tidak ditanamkan sejak saat sekarang, maka 5 tahun, 10 tahun ke depan generasi milenial, generasi Gen Z ya, tidak akan mengerti apa itu nilai-nilai lokal yang kita miliki misalnya. Karena apabila sekarang kita bertanya saja, mereka sudah tidak tahu, sudah asing mengenai misalkan budaya tari jaipong yang asalnya dari suku Sunda misalkan, atau misalkan pewayangan, mereka sudah tidak tahu karena mereka familiarnya dengan dansa modern seperti itu. Menurut saya sudah cukup lebih baik ya dalam pemahamannya, walaupun memang tidak bisa dikatakan sudah memahami, tapi menurut saya sudah cukup ya ada perkembangan, di mana dengan metode ini nilai-nilai dari Tata Peranti ini bisa sampai kepada peserta didik seperti itu, sehingga mereka bisa memahami, dan saya harapkan itu bisa berdampak kepada perilakunya dalam keseharian para siswa seperti itu. Perubahan perilaku jelas ya, saya melihat ada beberapa peserta didik yang berubah ya perilakunya ke arah yang lebih baik, seperti jadi lebih disiplin, kemudian jadi lebih peka terhadap teman-temannya, ingin saling membantu, bergotong royong seperti itu. Yang tadinya mereka individual, mungkin karena dengan metode seperti ini, metode drama per kelompok, mereka lebih peka dan bergotong royong seperti itu kalau dalam pembelajaran di kelas. Sebagai bangsa yang kaya akan tradisi dan budaya, kita harus menyadari bahwa globalisasi bukanlah suatu alasan untuk meninggalkan identitas lokal kita. Justru, dalam arus perubahan yang begitu cepat, nilai-nilai seperti Tata Peranti menjadi
semakin penting sebagai penopang jati diri dan ciri khas masyarakat. Profil pelajar Pancasila dengan semangat berkebinekaan global mengajak kita untuk tidak hanya berkompetisi di dunia internasional, tetapi juga menjaga akar budaya kita sendiri. Melalui pendidikan yang menghargai dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal seperti tata liparanti, kita dapat menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai budaya luhur. Dengan harapan demikian, integrasi pembelajaran etnopedagogik dengan pendekatan role-play sangatlah relevan untuk diaplikasikan dalam pembelajaran guna menciptakan profil pelajar Pancasila. Melalui etnopedagogik, kita tidak hanya mengajarkan atau mentransfer pengetahuan saja, melainkan kita dapat membantu siswa untuk bisa lebih memahami dan menghargai keberagaman budaya-budaya di Indonesia. Pendekatan role-play memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif, berinteraksi, dan mengalami situasi nyata dengan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap sesama. Mari kita jadikan Tata Liparanti sebagai inspirasi untuk hidup lebih baik. Mari kita tanamkan nilai-nilai luhur ini kepada generasi penerus, yang dengan begitu, kita tidak hanya melestarikan budaya Sunda, tetapi juga ikut serta dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan beradab.